Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal dari seluruh Indonesia. Masih bersama saya Papa Roka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang penemuan mayat tanpa bola mata, sampai ke berita tentang seorang kekasih yang tega menghabisi pacarnya yang tengah hamil. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Warga Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung geger dengan adanya penemuan sesosok mayat pria tanpa bola mata pada Selasa kemarin. Penemuan mayat tersebut Penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang saat itu tengah memberi makan hewan ternaknya. Sontak saja ia kaget dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Tak berapa lama, Satuan Polsek Panggung pun tiba dan langsung melakukan evakuasi kepada mayat tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda adanya luka di tubuh korban. Namun diperkirakan hilangnya salah satu bola mata korban dikarenakan dimakan oleh binatang. Karena korban tinggal sendiri di rumah tersebut dan meninggal 24 jam sebelumnya. Ya, jadi mungkin ada hewan yang masuk rumah dan mengambil bola matanya. Stop it. Get some help. Diketahui juga korban yang berusia 55 tahun tersebut bekerja sehari-hari sebagai seorang petani. Usai identifikasi, jenazah korban Dan usai identifikasi tersebut, jenazah korban kini diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Berikut kita lihat biawak makan. Berikut kita lihat berita lengkap. Inilah kondisinya. Warga digegerkan dengan temuan sosok mayat pria di dalam gubuk kebun di kawasan Dusun Limbangan Baru, Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Selasa sore kemarin. Polisi yang mendapati laporan itu langsung menuju lokasi dan mengevakuasi mayat tersebut yang diketahui bernama Nur Wahid, seorang petani warga Pekon Kutadalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dari hasil identifikasi dan pemeriksaan medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka di tubuh korban. Namun salah satu bola mata sebelah kiri telah hilang, yang diperkirakan dimakan oleh binatang sejenis biawak lantaran korban tinggal sendirian dan telah meninggal lebih dari 24 jam. Dan menemukan satu sosok mayat atas nama Muhadi yang berumur 56 tahun. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan medis dan tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada kriminal. Jadi tidak ditemukan kekerasan. Memang menurut keterangan daripada keluarga jenazah atau almarhum, yang bersangkutan memang sakit di lambung, dan paru-paru. Kini mayat pria parubaya tersebut sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman di TPU setempat. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dalam video penganiayaan tersebut memperlihatkan seorang pria yang menganiaya wanita yang merupakan ART atau asisten rumah tangga di depan rumahnya. Penganiayaan tersebut dipicu karena si pria emosi melihat si ART membuang air kotor di depan rumahnya. Kronologis penganiayaan tersebut bermula saat si ART tersebut berjalan. Tiba-tiba si pria tersebut menyerangnya dengan melemparinya benda. Sontak saja si wanita pun melawan dan melarikan diri.
Ternyata si pria mengejar wanita tersebut dan melakukan penganiayaan terhadap ART tersebut. Satuan Polsek Pulau Gadung telah mendatangi lokasi untuk memintai keterangan, namun hingga sampai saat ini tidak ada pelaporan dari pihak terkait. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Dalam rekaman kamera pemantau ini tampak seorang perempuan yang merupakan asisten rumah tangga keluar dari rumah majikannya. Namun saat berjalan, seorang pria tetangganya melempari ART tersebut. Karena melawan, perempuan ini dikejar dan terjadilah penganiayaan. Pria yang diduga pensiunan aparatur sipil negara ini membenturkan kepala ART ke sebuah tiang fondasi rumah. Kami terpaksa menghentikan sebagian gambar karena mengandung unsur kekerasan. Video penganiayaan ini sempat viral di media sosial dan diketahui peristiwa ini terjadi di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penganiayaan diduga dipicu karena pria ini emosi. Sang ART membuang air kotor di depan rumahnya. Polisi sektor Pulau Gadung telah mendatangi lokasi untuk meminta keterangan. Namun hingga kini belum ada pelaporan. Jadi karena masalah ini ya Pak, masalah air Pak ya. Dia si korban ini diduga ngebuang air ke depan rumahnya. Si pelaku ini Pak. Padahal sih kalau kata Pak Bimas bilang tadi kan nyiram ini nggak rumah bapak di jalanan. Enggak, airnya tempat saya, nggak mungkin tempat saya katanya. Kata Bimas ini nggak mungkin ke tempat kamu. Air itu cari yang rendah, pasti jatuh ke got gitu. Di Semarang, pria yang masih berusia belasan tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri yang tengah hamil. Berdasarkan keterangan polisi, awalnya si pelaku meminta tetangga kos untuk mengecek keadaan korban dan berpura-pura menemukan korban sudah meninggal saat si pelaku sedang tidur. Namun setelah diotopsi diketahui kematian korban dikarenakan lemas akibat adanya tekanan kuat di mulut. Berdasarkan pemeriksaan sementara diduga pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri dikarenakan si korban tidak bersedia untuk menggugurkan kandungannya. Namun si pelaku berdalih bahwa dia kesal gara-gara sering disuruh si korban selama tinggal bersama. Juga diakuinya bahwa hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya sendiri dikarenakan usia si wanita jauh lebih tua darinya. Atas perbuatannya, pelaku pun dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Kasus pembunuhan wanita hamil di salah satu kamar kos di Semarang berhasil dibongkar jajaran Polrestabes Semarang. Pelaku ternyata kekasih korban yang masih berusia belasan tahun. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, awalnya pelaku meminta tolong tetangga kos untuk mengecek kondisi korban dan berpura-pura menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal saat pelaku sedang tidur. Namun dari hasil otopsi yang dilakukan petugas, diketahui penyebab kematian korban karena diduga mati lemas akibat tekanan kuat di mulut. Tersangka dan korban ini memiliki hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama di kos atau di TKP. Kemudian dari hubungan mereka, korban kemudian hamil kurang lebih 8 bulan dan oleh tersangka berulang kali meminta kepada korban untuk menggugurkan kandungannya sampai kemudian usia 8 bulan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menduga penyebab pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya. Sementara pelaku Agung Dwi Saputro berdalih hanya tidak terima disuruh-suruh oleh korban selama tinggal bersama. Namun belakangan Agung mengaku hubungan keduanya tidak direstui oleh orang tuanya
lantaran korban lebih tua. Karena saya sering disuruh pacar saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya, sering mau disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh bantuin ke kamar mandi. Pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi Polrestabes Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi Polrestabes Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan diancam dengan pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook @bipos online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.